Usai indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia terkoreksi paling dalam 2 tahun terakhir. Koreksi IHSG hampir mencapai 5%. Indikator makroekonomi Indonesia lainnya yakni rupiah juga kian parah. Apa penyebab terdesaknya indeks dan rupiah? Di studio telah hadir analis kami akan mewawancari analis Ciptadana Securities Zabrina Raisa. Zabrina, apa faktor utama yang menyebabkan terkoreksinya IHSG dan rupiah hari ini? Ya, kalau saya lihat hal ini lebih disebabkan karena investor merespon negatif dari data ekonomi mengenai data manufaktur China yang mengalami pelemahan. Di samping itu juga kalau kita perhatikan dari bursa regional sendiri, baik itu Dow Jones dan juga S&P 500 mengalami pelemahan sekitar minus 3%. Dan ini juga direspon tentunya oleh IHSG kita, di mana hari ini dari sesi perdana 1 hingga kedua, IHSG kita sempat menyentuh level minus sekitar 5%, lalu di closing sesi kedua minus sekitar 3,97%. Dan kalau kita lihat juga hal ini lebih dikarenakan karena indikator di mana The Fed kembali lagi yang akan menunda rencana untuk kenaikan The Fed Fund Rate, yang ini juga menjadi salah satu respon negatif dikarenakan sebetulnya para investor saat ini menanti-nanti hal suatu kepastian agar rupiah kita saat ini juga yang setelah sempat menembus level 14.000 harapannya akan bisa lebih stabil dibandingkan dengan kondisi di mana The Fed yang menunda lagi rencana kenaikan Fed Fund Rate tersebut di bulan September nanti. Ya, Sabrina, kalau kita lihat tarik ulur dari Amerika Serikat untuk kemudian Fed rate-nya kadang ditunda, kemudian memberikan sinyal akan dinaikkan, tapi kemudian situasinya saat ini adalah terjadi perang mata uang. Di antaranya adalah ketika yuan Cina sekarang dilemahkan. Apakah ini akan mendorong The Fed untuk tidak menaikkan suku bunganya atau bagaimana kalau dari pandangan Anda? Karena kalau kita lihat logikanya, ketika mata uang yuan dilemahkan, artinya ini perang mata uang, sementara Amerika Serikat ketika the Fed rate-nya dinaikkan, maka itu akan menaikkan dolar dan itu tidak kompetitif bagi dolar itu sendiri. Bagaimana analisa Anda, Sabrina? Iya, sebetulnya sebelum adanya kondisi di mana yuan didevaluasi, sebetulnya dari pejabat The Fed sendiri sudah cukup optimis bahwa 50% dari global stock analyst juga memperkirakan di bulan September nanti The Fed akan menaikkan suku bunga. Namun di sisi lain, beberapa pertimbangan juga saat ini yang menjadi salah satu concern untuk The Fed, di mana devaluasi yuan yang saat ini juga menjadi salah satu indikator di mana kita lihat rupiah kita terdepresiasi, kemudian negara-negara lain juga ikut mendevaluasi currency mereka, di antara Vietnam dan juga beberapa mata uang di negara Asia Tenggara lainnya seperti ringgit Malaysia pun terkoreksi cukup dalam selain rupiah kita. Dan ini menjadi salah satu faktor juga sebetulnya The Fed akan kemungkinan besar juga menunda rencana Fed Fund Rate tersebut yang sebetulnya para investor cenderung sebetulnya menginginkan untuk The Fed sebetulnya menaikkan suku bunga karena the show must go on dibandingkan kondisi rupiah kita yang saat ini juga fluktuatifnya semakin cukup tinggi. Oke, artinya ada satu mekanisme tertentu dari negara-negara seperti China yang sedang melemahkan mata uang sebagai tekanan terhadap Amerika Serikat untuk menunda the Fed rate, begitu ya? Betul sekali. Baik. Nah, kalau kita lihat OJK juga kemudian membiarkan emiten-emiten untuk melakukan buyback terhadap sahamnya. Lalu kemudian juga apakah ini akan mendorong kenaikan IHSG atau justru akan buruk terhadap likuiditas di pasar saham, Sabrina? Ya, tentunya dengan regulator ikut melakukan intervensi di pasar saham, di antaranya juga membuyback beberapa emiten yang dilakukan tanpa RPS, tentunya memberikan positif impact. Namun saya lihat untuk kondisi IHSG kita saat ini lebih diperhatikan dikarenakan faktor global, kecenderungan The Fed dan juga devaluasi yuan yang saat ini menjadi main concern, di mana IHSG sendiri dari sisi domestik sendiri there is no positive catalyst sehingga menyebabkan IHSG masih ada potensi mengalami koreksi lanjutan. Oke, kalau emiten didorong untuk buyback, lalu kemudian juga BI katanya akan terus melakukan intervensi di pasar sekunder, apakah ini juga akan menolong terhadap penopang terhadap rupiah atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau saya lihat dengan kondisi saat ini, di mana di samping pemerintah sendiri melakukan buyback saham, sebetulnya BI sendiri sudah melakukan intervensi, di antaranya juga memperketat untuk pembelian valuta asing yang sebelumnya 100.000 US dollar dengan disertai dengan underlying dokumen saat ini diperketat menjadi 25.000 US dollar. Dan ini juga menjadi salah satu langkah dari regulator melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi rupiah kita agar tidak terkoreksi cukup dalam lagi. Oke, outlook Anda ke depan seminggu ini untuk rupiah akankah merosot lagi, dan kalau misalnya memang merosot lagi kira-kira berapa titik supportnya untuk rupiah atau mungkin resistennya berapa untuk rupiah?
Ya, saya perhatikan untuk rupiah kita akan berada pada range harga 13.900 hingga berada pada resisten 14.100 di tengah kondisi ketidakpastian yang menyebabkan rupiah kita masih ada potensi koreksi lanjutan. Baik, Sabrina, ini terakhir mungkin apa kebijakan yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah hingga mungkin lebih maksimal ke depannya? Ya, kalau saya lihat yang saat ini dilakukan pemerintah, diantaranya seperti BI sendiri telah melakukan intervensi dan juga dengan membatasi, memperketat untuk penggunaan uang dolar sendiri. Di samping itu juga sebetulnya pemerintah harus juga melakukan perbaikan kinerja baik itu ekspor dan impor. Di sisi lain juga dengan kondisi realisasi infrastruktur yang sebetulnya juga dinanti-nanti oleh para investor, apakah sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan atau tidak. Karena kalau tidak, ini juga menjadi salah satu respon negatif di mana pasar saham kita kemungkinan besar juga belum bisa rebound untuk jangka short term. Baik, tapi kalau dari sisi lain kita lihat untuk IHSG dan juga obligasi ini adalah kesempatan emas untuk investor lokal menanamkan modalnya, begitu Sabrina ya? Betul sekali, baik itu tepatnya tapi untuk jangka long term, karena untuk kondisi short term dan medium term saat ini fundamental kita khususnya dari sentimen domestik belum ada yang bisa mendongkrak IHSG kita kembali kepada teritori positif. Baik, terima kasih Sabrina Raisa, analis Ciptadana Securities telah memaparkan outlook ekonomi untuk Indonesia satu pekan ke depan.